Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabalong. Saya Pak Sahrani atau Pak Awang dari SD Negeri Lumbang. Saya Ibu Hatmiyati, biasa dipanggil Ibu Hatmi dari SD Negeri 2 Hikun. Saya Ibu Aida Pujiastuti dari SDN 5.8 Tanjung. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktik coaching menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Awang. Waalaikumsalam Bu Hatmi. Bagaimana kabar Pak Awang hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik Pak. Alhamdulillah juga kita bisa bertemu hari ini sesuai jadwal yang telah kita tetapkan. Nah, hari ini rencananya saya akan mengamati kegiatan Bapak bersama Ibu Aida. Iya Bu. Nah, jadi persiapan apa saja nih yang akan Bapak Awang siapkan nanti untuk kegiatan coaching? Saya sudah berdiskusi dengan Bu Aida, coach saya, tentang topiknya saja Bu, tapi belum ke permasalahan secara spesifik Bu. Nah, berhubung saya sebagai observer tentang kegiatan coaching Bapak, maka saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang akan saya nilai. Yang pertama, di sini saya akan nilai adalah pra-supervisi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Nah, dari penilaian-penilaian cukup seperti sesuatu yang telah dilakukan, sesuatu yang sudah dilakukan, namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan juga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah dipelajari. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang Bapak Awang miliki sebagai coaching? Ini kan hal baru bagi saya ya Bu, jadi kompetensi yang saya miliki sebenarnya belum terlalu dalam. Karena ini adalah sesuatu yang harus saya pelajari lagi. Namun seperti yang sudah saya pelajari, kompetensi coaching ini ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi ketiga kompetensi tersebut, yang mana nih yang dominan yang akan dimunculkan dari Bapak? Kalau saya akan memilih kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, karena biasanya seorang coach akan sangat nyaman dan merasa dihargai jika ketika dia bercerita atau berbicara, kita selalu ada dan mendengarkan dengan baik Bu. Jadi Bapak memilih kompetensi kehadiran penuh ya Pak ya, dan mendengarkan aktif agar coach merasa nyaman dan dihargai. Namun saya berharap Bapak juga akan memaksimalkan bagian kompetensi lainnya ya Pak ya. Nah, semoga kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Terima kasih banyak Bu Hatmi. Terakhir saya ingatkan kembali ya Pak ya, kegiatan yang saya nilai ini ada 3. Yang pertama itu pra-supervisi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca percakapan. Selamat menjalankan coaching hari ini Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bapak bagaimana ya? Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu. Saya senang sekali Ibu datang hari ini. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati, apa nih yang akan kita bicarakan pada hari ini Bu? Sebenarnya tidak apa-apa sih Pak. Saya cuma perlu di coaching sedikit dengan Bu Hatmi tentang masalah murid saya di kelas. Oke siap Bu, ya mudah-mudahan nanti bisa tercerahkan ya. Nah Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin dapat ide segar Pak untuk pembelajaran saya di kelas. Oh iya Bu. Jadi masalah murid seperti apa nih yang Ibu hadapi di kelas? Begini ya Pak, saya ini kan sekarang mengajar di kelas 5 nih. Saya mempunyai di kelas 5 itu nanti akan ada kegiatan yang namanya UNBK. Nah, ternyata pas simulasi kemarin saya menemukan
ada murid saya yang tidak bisa menggunakan komputer, Pak. Itu tidak bisa menggunakan komputernya yang seperti apa yang Ibu maksudnya? Seperti belum bisa memasukkan identitas, mengetik, bahkan menggeser-geser cursor news aja belum bisa, Pak. Padahal ini kan sudah saya ajarkan, bahkan dari kelas 4 saya juga sudah ajarkan juga. Dari pembelajaran dasar aja sih, Pak. Oh, jadi ada murid Ibu yang belum bisa menggunakan komputer saat kegiatan simulasi ANBK. Nah, jadi sekarang Ibu berharap murid Ibu itu yang seperti apa? Maunya seperti apa? Iya, Pak. Jujur saya ini agak khawatir. Kegiatan ANBK kan tinggal 1 bulan lagi, Pak. Saya harap dia itu bisa dengan cara salah satunya adalah menggerakkan kursor serta mengetik sedikit demi sedikit lah. Karena kan pas ANBK itu nanti ada soal esainya juga, Pak. Kalau seperti itu, kira-kira apa yang menghambat anak itu sehingga dia belum bisa menggunakan komputer dibanding teman-teman di kelasnya yang lain? Waktu saya tanya ke wali kelas sebelumnya, ternyata anak ini memang memiliki keterlambatan, Pak. Keterlambatan dalam memahami pelajaran dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi sejauh ini, apakah Ibu Aida ada rencana untuk mengatasi masalah murid tersebut? Sebenarnya ada sih, Pak. Cuman saya sedikit ragu. Rencananya seperti apa itu, Bu? Saya ingin memberikan pelajaran komputer itu di jam tambahan, Pak. Jam tambahan ketika dia pulang sekolah. Bagus itu, Bu. Tapi kira-kira yang membuat Ibu ragu itu apanya itu? Saya ragu karena biasanya saya setelah pulang sekolah itu takutnya orang tua murid saya itu kurang setuju. Karena kan itu saya menggunakan jam pulang sekolah. Akhirnya kan si anak tadi karena digunakan pulangnya lebih lambat, Pak. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Saya akan mencoba bicara dengan orang tuanya terlebih dahulu, Pak. Oke, jadi rencana Ibu tadi kira-kira Ibu akan memulainya dari mana? Pertama-tama saya akan datangi orang tuanya terlebih dahulu. Setelah saya jelaskan dan saya dapat izin, baru saya akan melaksanakan jam tambahan belajar ini, Pak. Kemudian kira-kira Ibu apa ada rekan kerja atau rekan sejawat Ibu yang bisa membantu Ibu? Ada, Pak. Nanti saya akan minta bantuan Bu Enda. Beliau jago komputer dan juga penyampaiannya sangat bagus sehingga mudah untuk dipahami. Jadi kapan ini rencana Ibu Aida untuk memulai rencana Ibu ini? Insya Allah secepatnya, Pak. Besok saya akan temui orang tua siswa terlebih dahulu. Bagus. Nah, jadi kalau begitu target selesainya ini kira-kira kapan Bu Aida? Saya berusaha sebelum simulasi ANBK yang kedua, saya sudah selesai agar pas pelaksanaan ANBK nanti si anak tadi sudah benar-benar siap. Bagus sekali Bu. Karena semakin cepat pasti semakin baik ya kan Bu. Nah, sepertinya Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu ini. Namun bagaimana nih supaya nanti saya tahu progres yang Ibu sudah lakukan? Nanti saya akan ceritakan ke Bapak lagi bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih Bu. Sudah cut. Kenapa? Oke Bu, nanti saya tunggu kabar dari Ibu. Terima kasih Pak, sudah mau menjadi coach saya pada hari ini. Sama-sama Bu Aida. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana tadi Pak proses coaching dengan rekan sejawat Bapak tadi? Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan lancar. Coach juga sudah menemukan solusi dalam menghadapi masalahnya.
Nah, ya, saya juga sudah melihat Bapak sudah berhasil menggali potensi coach sehingga dia mampu mengeluarkan ide untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi beliau. Nah, dan saya juga lihat proses coaching Bapak yang lakukan sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Kemudian tujuannya juga sudah jelas, kemudian cara Bapak juga mengidentifikasi masalah sudah sangat bagus, kemudian dari segi penggalian tanggung jawab juga coaching sudah tercapai. Terima kasih Bu. Iya Pak, nah dari awal tadi kan kita berbicara tentang indikator potensi keberhasilan Pak ya. Menurut Bapak, apakah indikator sudah terlaksana dengan baik? Saya sudah berusaha melaksanakannya semaksimal mungkin yang saya bisa Bu. Walaupun mungkin masih ada atau masih belum sempurna pada kompetensi kehadiran secara penuh. Saya berfokus menyelesaikan masalah, menangkap lawan bicara, sudah saya usahakan dan tidak melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, kiranya itu sudah saya lakukan Bu dari percakapan tadi. Baik Pak, yang saya lihat juga Bapak sudah sangat maksimal hari ini dan Bapak juga mendengarkan gestur serta tatapan Bapak kepada Koci sudah sangat bagus dan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih banyak Ibu. Nah itu tadi kan kompetensi yang pertama. Kalau kompetensi yang selanjutnya dari kegiatan coaching ini ada nggak yang ingin Bapak tingkatkan? Kemungkinan yang akan saya tingkatkan lagi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Mengapa kira-kira Bapak memberi pertanyaan? Karena kita memberi pertanyaan yang berbobot, maka kita akan lebih mudah memecahkan masalah dari coaching kita. Karena kita tahu ada alur tirta pada coaching. Nah, kalau coach tidak mampu memberikan pertanyaan sesuai alur tirta, maka pembicaraan kemungkinan Bu jadi bias, lari kemana-mana dan melebar juga kemana-mana. Lalu pembacaan masalahnya jadi agak sulit. Begitu kira-kira menurut saya Bu. Bagus sekali Pak, memberikan pertanyaan berbobot ini adalah salah satu kunci untuk kegiatan coaching Pak. Apalagi dari segi coach harus bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Kita melalui pertanyaan-pertanyaan itu tadi Pak. Nah, tadi saya juga melihat Bapak sudah berhasil menggali potensi coaching Bapak dan saya anggap kegiatan coaching hari ini berhasil. Terima kasih Bu. Nah, mudah-mudahan kegiatan coaching selanjutnya ini lebih meningkatkan kompetensi coaching yang dimiliki oleh Bapak dan dapat meningkatkan kompetensi coaching yang Bapak rasa masih kurang. Baik Bu. Terima kasih Bapak, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Demikian kegiatan coaching hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.